Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Angga Noktarin pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami banyaknya dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menemukan masih adanya persoalan terkait pasokan BBM yang menyebabkan antrian panjang di SPBU. BPH Migas diimbau mencari solusi konkret untuk mengatasi masalah distribusi BBM di Manokwari. Melihat masih adanya antrian panjang di SPBU di Papua Barat, Komisi 12 DPR RI menegaskan komitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penataan ulang distribusi BBM termasuk di Papua Barat. Saat melakukan inspeksi ke SPBU di Manokwari, Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menemukan masih adanya persoalan terkait pasokan BBM yang menyebabkan antrian panjang di SPBU. BPH Migas diimbau mencari solusi konkret untuk mengatasi masalah distribusi BBM di Manokwari. Misalnya melakukan pengaturan jam pelayanan yang lebih fleksibel dan membuat mekanisme penyaluran BBM yang lebih mudah diakses masyarakat. Tentu berharap dari BPH Migas akan membuat satu tata cara yang lebih rapi, ya. Sebetulnya ini kan Hiswana Migasnya kan bisa diajak lebih kooperatif lah, ya, di dalam bagaimana melaksanakan jam operasional dan sebagainya, sehingga dalam proses penyalurannya benar-benar ini enak gitu loh. Masyarakat itu tidak merasa dipersulit, ya kan, alirannya cepat, semua dapat kesempatan, ya. Jadi ini perlu suatu pengaturan yang holistik dan kami akan meminta BP Migas untuk lebih concern. Karena bagaimanapun ingat, Manokwari ini adalah ibu kota provinsi. Kita malu juga kalau ibu kota provinsi antriannya bukan karena apa-apa, hanya gara-gara antri untuk BBM. Menyoroti kelangkaan BBM yang juga terjadi di wilayah lain di Papua Barat, menurut Bambang Patijaya, pemerintah daerah seharusnya bertindak cepat mengajukan permohonan investasi baru di sektor energi dengan penambahan fasilitas distribusi energi. Pasalnya, hambatan distribusi dan antrian panjang di SPBU sudah berlangsung lama dan harus diselesaikan dengan lebih serius. Dari Papua Barat, Dodi Muharom, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan juga Umroh bertujuan memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Komisi 8 DPR RI mendorong agar lebih banyak terobosan baru yang lebih memudahkan calon jemaah haji Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2026 sebesar Rp88,4 juta per jemaah. Anggota Komisi 8 DPR RI menilai biaya tersebut masih bisa diturunkan lagi agar tidak memberatkan calon jemaah haji. Rincian BPIH tahun 2026 diusulkan sebagai berikut: 54,9 juta dibayar jemaah dan Rp33,4 juta dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. Biaya ini turun sebesar Rp1 juta dibandingkan tahun 2025. Ahmad menegaskan dibentuknya Kementerian Haji dan Umroh bertujuan memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji Indonesia mulai dari biaya yang terjangkau hingga kualitas pelayanan yang lebih baik. Usulan BPIH tahun 2026 akan dikaji secara cermat oleh Panja Haji Komisi 8 DPR dengan menyisir seluruh komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji seperti konsumsi, transportasi, pemondokan, hingga biaya masyair sehingga biaya ibadah haji bisa turun. Menurunkan biaya haji ini. Nah, ini ada beberapa komponen nanti kami sisir setelah ini bentuk pajak haji nanti ada pajak pemerintah. Nah, disinilah kita menyisirkan. Yang penting di sini poin di sini adalah jangan sampai turunnya biaya haji ini menurunkan kualitas pelayanan, baik apakah kualitas di dalam beribadah mereka, kualitas dalam makan mereka, kualitas dalam pemundokan mereka. Nah, ini kita sorot. Oleh sebab itu kita minta kepada Kementerian Haji dan Umroh supaya ditekan semaksimal mungkin biaya haji ini supaya lebih rendah dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ahmad berharap Kementerian Haji dan Umroh Indonesia harus memiliki terobosan baru yang lebih memudahkan calon jemaah haji Indonesia. Hilman dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Menurunnya jangkauan siaran akibat lemahnya pemancar menjadi tantangan bagi RRI di sejumlah daerah, terutama di wilayah perbatasan dan terpencil. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen.
Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Dulu, pemuda bersatu, menyatukan Indonesia dalam satu tekad yang abadi. Hari ini, zaman bergerak cepat, dunia berubah, tapi semangat pemuda harus tetap menyala. Kalian adalah cahaya negeri ini, harapan yang tak boleh padam. Wahai pemuda Indonesia, cintamu pada negeri ini akan menuntun bangsa menuju masa depan gemilang. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan perlunya perbaikan dan optimalisasi pada perangkat penyiaran. Sebagai alat pemersatu bangsa, RRI perlu dukungan nyata agar tetap kuat di tengah persaingan media multiplatform. Menurunnya jangkauan siaran akibat lemahnya pemancar menjadi tantangan bagi RRI di sejumlah daerah, terutama di wilayah perbatasan dan terpencil. Hal tersebut dinilai dapat mengurangi peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam menyampaikan informasi dan menjaga persatuan bangsa. Komisi 7 DPR RI menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia agar RRI tetap mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat di era media digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan perlunya perbaikan dan optimalisasi pada perangkat penyiaran. Ia menyebut RRI memiliki peran vital sebagai alat pemersatu bangsa, sehingga perlu dukungan nyata agar tetap kuat di tengah persaingan media multiplatform. Bagaimana mungkin negara sebesar ini kalau tidak disatukan oleh seperti RRI? Ya, suara-suara saudara-saudara kita yang mulai dari Sabang sampai Merauke itu bisa kita dengarkan di Radio Republik Indonesia. Itulah makanya ini adalah sebuah alat pemersatu dan alat perekat bangsa ini. Oleh karena itu, secara pemancar-pemancar yang sekarang ini menjadi tidak optimal, ke depan kita akan perjuangkan. Jangan sampai nanti dengan lemahnya pemancar-pemancar seperti ini akan melemahkan, merekatkan kebangsaan kita. Kita tidak mau nanti alat perekat ini menjadi lemah dengan lemahnya pemancar tersebut. Itu yang akan kita perjuangkan ke depan. Lamhot berharap RRI dapat terus berinovasi dalam menghadirkan konten yang informatif dan edukatif bagi masyarakat, sekaligus memperkuat perannya sebagai perekat kebangsaan dari Sabang hingga Merauke. Dari Manado, Sulawesi Utara, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani mengatakan bahwa penumpukan pasien pada area antrian obat dan juga pemeriksaan MRI tidak boleh terjadi. Menurutnya kini pemetaan ruang dan tata kelola pelayanan perlu menjadi prioritas utama. Ditemuinya penumpukan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus, Kota Palangkaraya, Komisi 9 DPR RI mendesak pihak rumah sakit segera melakukan perbaikan tata kelola manajemen dan komunikasi, serta meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin berkualitas. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani mengatakan penumpukan pasien pada area antrian obat dan pemeriksaan MRI tidak boleh terjadi. Menurutnya, pemetaan ruang dan tata kelola pelayanan perlu menjadi prioritas utama. Nah, oleh karena itu yang perlu dilakukan yang pertama adalah tata kelola, komunikasi, dan koordinasi dengan multi stakeholder. Jadi rumah sakit ini harus membangun persepsi yang sama dengan BPJS Kesehatan. Karena dalam rapat dengar pendapat ternyata sebetulnya dalam konteks pelayanan yang prima tidak ada pembatasan. Kedua adalah perbaikan manajemen. Kalau tadi kita lihat bahwa orang mengantri demikian banyak, seharusnya itu juga bisa
diurai ya. Penguraiannya bisa dengan beberapa cara ya. Mungkin dari beberapa pasien yang memang berdomisili dekat dengan rumah sakit, ada layanan yang bisa mengantarkan obat itu dari pihak rumah sakit. Lebih lanjut, Neti menyoroti peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dokter, khususnya dokter spesialis yang menangani cek MRI. Ia berharap ketersediaan alat MRI di RSUD Doris Silvanus perlu diimbangi dengan kesiapan SDM, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan cek MRI mendapatkan kepastian waktu pemeriksaan. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Pratia menilai sekolah rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar tetapi juga sarana bagi anak-anak untuk tumbuh dengan empati serta kesadaran hidup berdampingan dengan keberagaman manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Pratia menegaskan pentingnya kehadiran sekolah rakyat sebagai ruang aman dan nyaman bagi semua anak, termasuk penyandang disabilitas. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tawanan, Bali. Menurut Atalia, sekolah rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga sarana bagi anak-anak untuk tumbuh dengan empati serta kesadaran hidup berdampingan dengan keberagaman manusia. Tapi di tempat ini saya melihat bagaimana mereka bisa berdampingan. Karena di sini ada ODGJ, ada tunanetra, ada penyandang disabilitas lainnya, termasuk juga terkait dengan TPPO dan lain-lain. Jadi saya menyaksikan bahwa sekolah itu sebetulnya memang harus menjadi ruang bagi bersama. Bahwa anak-anak harus belajar empati. Mereka harus tahu bahwa mereka itu tidak hidup sendirian. Nah, oleh karenanya kita merasa bahwa tempat ini harus menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang memberikan motivasi kepada mereka untuk tumbuh dan berkembang. Dan dukungan dari seluruh pihak, apakah dari Pak Bupati, Pak Gubernur, termasuk juga dari Pak Menteri, mudah-mudahan betul-betul bisa menyasar kelompok-kelompok tertentu agar supaya mereka naik kelas. Lebih lanjut, Atalia juga menegaskan 3 fungsi DPR yang berperan langsung pada keberlangsungan sekolah rakyat. Pertama, fungsi penganggaran, di mana lebih dari 1 triliun rupiah telah dikucurkan untuk mendukung sekolah rakyat dan program inklusi di seluruh Indonesia. Kedua, fungsi pengawasan untuk memastikan hak anak terpenuhi. Ketiga, fungsi legislasi untuk mendorong lahirnya kebijakan yang menjamin keberlanjutan program. Dari Bali, Divo Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Di balik geliat ekonomi daerah terdapat para pelaku industri kecil dan menengah yang menjadi penggerak sejati roda perekonomian masyarakat. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan.
Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 09. Kekuatan ekonomi bangsa sesungguhnya tumbuh dari tangan-tangan terampil para pelaku industri kecil dan juga menengah. Sebagai wujud nyata keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan, DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan yang mampu memberdayakan mereka agar terus berkembang, berinovasi, dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Baik, kita akan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Industri kecil dan menengah atau IKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menyumbang sebagian besar produk domestik bruto. Selain itu, IKM juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hingga triwulan 3 2024, industri kecil menengah di Indonesia telah menyerap tenaga kerja sebanyak 13,11 juta orang atau 65,52% dari total tenaga kerja sektor industri. Saat ini, IKM menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses permodalan, kendala pengiriman bahan baku, pemasaran produk, hingga kendala menembus pasar global. DPR RI terus berperan aktif melakukan pengawasan untuk memastikan kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah benar-benar mendukung keberlangsungan dan berkembangnya IKM. Baru-baru ini, Komisi 7 DPR RI meninjau salah satu industri pengolahan saus cabai capli milik PT Rayek Aceh Utama. Sebagai industri kecil dan menengah, PT Rayek Aceh Utama mengalami perkembangan bisnis yang cukup signifikan dengan melibatkan sebanyak 200 petani cabai. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong pemerintah untuk memberikan pendampingan terhadap industri kecil, meliputi pelatihan pendidikan bagi para pekerja, serta ikut mempromosikan produk. Kita mendorong bahwa pemerintah mendampingi usaha ini. Jadi mereka harus betul-betul memberikan pelatihan pendidikan yang memadai untuk mereka yang bekerja di sini. Yang kedua, pemerintah ikut mempromosikan sehingga ini bisa diminati dan juga dikonsumsi oleh masyarakat lebih luas lagi. Kemudian yang ketiga, kalau bisa, ini supermarket atau minimarket ya gitu ya, seperti yang ada banyak di Aceh ini, itu harus menampung ini tempat usaha ini, produk ini harus ikut dijual juga di situ. Jangan hanya produk dari Jakarta saja yang masuk ke toko-toko itu, tetapi produk asli daerah ini juga harus diperhatikan sehingga memang bisa dikonsumsi juga dan dibeli oleh masyarakat Aceh. Dan yang ketiga, tentu saya katakan tadi, kalau bisa memang kerjasama dengan pemerintah luar, dan saya kira tidak sulit kalau sesama pemerintah bisa bekerja sama untuk memberikan informasi seperti ini. Disitulah sebetulnya letak ruang di mana pemerintah itu hadir untuk bersama-sama masyarakat. Ya, kalaupun misalnya modalnya tadi pas-pasan ditambahi. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, DPR RI berkomitmen menjadikan industri kecil dan menengah sebagai penggerak perekonomian masyarakat di daerah. Ya, pemirsa dan Anggun, kita semua tahu bahwa percaya diri itu nggak hadir secara instan, namun butuh proses dan kebiasaan untuk terus mengembangkannya. Aku sih sepakat aja ya, mulai dari hal sederhana ini seperti menjaga postur tubuh, berpikir positif, sampai dengan berani mengungkapkan pendapat. Nah, buat kamu yang sering merasa ragu atau kurang yakin sama diri sendiri nih, tenang aja. Karena di segmen selanjutnya kita akan kasih tips praktis untuk meningkatkan percaya diri. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI
Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Kalau kita sudah bahas pentingnya percaya diri, sekarang kita akan lihat nih Jia, bagaimana cara nyata untuk meningkatkannya. Percaya diri itu bukan cuma soal berani berbicara di depan banyak orang ya, tapi juga tentang bagaimana kita mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Dan yang gak kalah penting ini pemirsa, gimana kita bisa melatih diri untuk tetap positif, baik saat berhasil maupun saat gagal. Nah, langsung saja kita simak beberapa tips sederhana yang bisa kamu praktikin setiap hari untuk meningkatkan percaya diri pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Setiap orang pasti pernah merasa tidak percaya diri, baik terhadap fisik, pencapaian, dan sebagainya. Itu hal yang sangat wajar. Tapi kabar baiknya, rasa tidak percaya diri bisa diatasi sedikit demi sedikit. Kepercayaan diri bukanlah soal kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk mencoba meski dalam kondisi ragu. Jika kamu sedang berusaha melawan perasaan tidak percaya diri, ketidakpercayaan tersebut seringkali menjadi penghalang dalam mengembangkan potensi diri. Namun, dengan metode yang tepat, kita dapat belajar untuk memperkuat keyakinan dan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri. Berikut beberapa tips untuk mengatasi rasa tidak percaya diri yang seringkali mengganggu. Apalagi jika kamu akan presentasi atau ikut wawancara kerja. Kontak mata. Melakukan tatapan langsung ketika berkomunikasi memberi sinyal kepada orang lain bahwa kamu memiliki minat dan merasa santai. Pandangi mata lawan bicara sekitar 60% dari keseluruhan waktu dalam berdiskusi. Jika kamu merasa tatapan langsung terlalu menakutkan, mulailah dengan fokus pada titik yang berada di sekitar mata. Berdiri tegak. Orang yang memiliki rasa percaya diri umumnya terlihat berdiri atau duduk dengan punggung tegak, bahu terbuka, dan dada mengembang. Sikap tubuh ini tidak hanya memperlihatkan kepercayaan diri, tetapi juga memancarkan aura positif serta kesiapan dalam menghadapi segala tantangan. Berikut beberapa keuntungan dari menjaga postur tubuh yang baik antara lain, meningkatkan sirkulasi oksigen ke otak dan seluruh tubuh, mengurangi ketegangan pada otot serta nyeri, meningkatkan daya fokus dan konsentrasi, memberikan kesan yang lebih baik kepada orang-orang di sekitar. Hindari memasukkan tangan ke dalam saku. Sebisa mungkin jangan menyimpan tangan di dalam saku, terutama saat kamu merasa tanganmu bergetar.
Kebiasaan ini malah memberi kesan bahwa kamu lebih gelisah dan kurang memiliki rasa percaya diri. Lebih baik letakkan tanganmu di luar saku untuk menunjukkan rasa percaya diri yang lebih. Senyum yang tulus dan ramah. Salah satu bahasa tubuh paling kuat yang menunjukkan kepercayaan diri, orang yang percaya diri tidak ragu untuk tersenyum, baik dalam situasi sosial maupun profesional. Senyum yang tulus tidak hanya membuat kamu terlihat lebih ramah dan mudah didekati, tetapi juga memancarkan energi positif yang dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu. Bicara perlahan dan jelas. Ketika merasa cemas, kamu mungkin ingin segera menyelesaikan percakapan. Namun, berucap dengan cepat dapat menunjukkan rasa khawatir. Ambil napas dalam-dalam, beri sedikit waktu jeda dan ucapkan kata-kata dengan jelas. Dengan berbicara secara perlahan, kamu memberikan kesempatan pada orang lain untuk menangkap dan memberi tanggapan. Suara yang tenang menggambarkan kepastian diri. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak merasa ragu untuk diungkapkan. Itu dia beberapa tips dan informasi untuk kamu yang ingin terlihat lebih percaya diri. Ingat, proses membangun kepercayaan diri membutuhkan waktu. Jadi, nikmati setiap langkahnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Pemirsa, info tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi hari ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melakukan berbagai fungsi DPR RI, yaitu menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVRI Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat lengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvriparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa, TVRI Parlemen, demikian TVR 09 edisi hari ini. Segenap penduduk Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.